Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, kita bertemu lagi hari ini jam 3.4 ya dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, sebelum kita masuk PBM, ya kita absen dulu. Ya, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir ya. IPS IPA 2. Ya, dengarkan absennya ya. Anissa hadir. Bunga Cantika hadir. Cindy Fatlan Arifin Fatli Fatia Yasmina Fauzia Amanda Laura Mahendra Izma An-Naura Izakia Salsabila sakit. Muhammad Aditya Al-Maulana Marsa Eka Putri Mursidil Abdi ada. Najmi Adara Hasibuan Nur Asi Fadila Ratu Aisyah Sahiro Samsul Falah ada. Wafdah Khairo Zahratul Halwa Putri Zahara ada. Lutfia Hananta ada. Nah, sekarang kita mulai ya PBM kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lanjut materi kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kebudayaan Arab Jahiliyah atau kebudayaan Arab sebelum Islam. Yang mana mereka kemarin dikenal dengan masyarakat Jahiliyah. Jahiliyah. Nah, Jahiliyah itu apa? Jahiliyah itu artinya dalam bahasa Arab kemarin Jahiliyah itu artinya bodoh. Bodoh. Ya. Aditya. Mereka bodoh tuh kenapa Aditya? Karena tidak mau menerima kebenaran. Karena mereka tidak mau menerima kebenaran atau tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Rasul terdahulu. Ya. Kemudian apakah mereka itu bodoh di segala-galanya? Tidak. Aisyah tadi mana? Aisyah. Mereka itu bodoh dalam bidang apa? Berjudi, berzina, mabuk-mabukan, perang antar suku, membunuh anak perempuan, dan perbudakan. Nah, itu namanya bidang apa? Bidang? Aisyah itu namanya bidang akhlak namanya. Nah, selain akhlak, mereka juga bodoh dalam bidang akidah atau agama. Nah, jadi untuk hari ini ya pembahasan kita adalah kita mau mengkaji ya KD-nya kebudayaan Arab sebelum Islam yang materinya adalah tentang agama, tentang tauhid agama. Di sini nanti kita atau kamu bisa melihat ya kamu bisa memahami agama apa saja itu yang dianut, yang dikembangkan, yang diyakini oleh masyarakat Arab sebelum Islam atau masyarakat jahiliyah. Ya tadi mereka bodoh dalam bidang tauhid. Tauhid mereka tuh seperti apa, agama mereka seperti apa keyakinan mereka, apa kepercayaan mereka, sehingga mereka dikenal jahiliyah.
dalam bidang tauhid. Ya. Untuk ini kamu perhatikan ya tayangan di depan, ya nanti Ibu tayangkan ada videonya. Nah, kamu perhatikan video itu nanti, kamu lihat, kamu amati apa yang ditampilkan di video itu. Kemudian nanti kamu cari sebuah pertanyaan. Ya, yang terkait dengan apa yang ditampilkan. Bisa? Bisa. Nah, kita mulai. Ya, kamu ingat, kamu perhatikan, ya. Kamu bikin satu pertanyaan. Ya. Terima kasih pemirsa Trans 7, Anda masih bersama kami di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya membawa risalah agama tauhid. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah, penguasa alam semesta. Para rasul membawa umatnya dari kegelapan dan kebodohan menuju cahaya kebenaran. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab diselimuti kegelapan dan kemunduran akhlak. Mereka disebut kaum jahiliyah, yaitu bangsa yang menderita kebodohan karena sudah meninggalkan agama tauhid yang diwariskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baitullah sebagai peninggalan Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, dinodai dengan berhala-berhala yang dipuja dan disembah oleh bangsa Arab. Kemusyrikan merajalela di mana-mana, seperti diperingatkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 138. Apakah mereka bersekutu dengan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia? Berhala-berhala itu kemudian mereka sembah-sembah. Saat mereka ditimpa musibah, mereka menyalahkan Tuhan-Tuhan mereka, atau saat mereka lapar memakannya, seperti yang pernah dilakukan Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam. Dalam Al-Quran, Allah mengumpamakan kaum musyrikin ini sebagai orang yang menjadikan sarang laba-laba yang rapuh sebagai pelindungnya. Hubal adalah berhala yang sangat dimuliakan suku Quraisy. Berhala berbentuk manusia yang terbuat dari batu akik ini ditempatkan di dalam Ka'bah. Menurut para ahli sejarah, tokoh yang pertama kali menyebarkan ajaran syirik pada bangsa Arab adalah Amr bin Luhai, pembesar dari suku Khuza'ah. Dalam riwayat Ibnu Hisham, saat Amr bin Luhai berada di negeri Syam, ia melihat suku Amari menyembah berhala, meminta hujan dan pertolongan. Salah satu berhala bernama Hubal, milik bangsa Amalek ini, kemudian diminta Amr untuk dibawa ke Mekah. Taktik Amr bin Luhai sebenarnya untuk memperkuat posisinya di tengah bangsa Arab yang mulai meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim. Tidak semua suku bangsa Arab mengikuti ajaran baru Amr. Suku Jurhum termasuk suku yang menentang dan mengecam perbuatan syirik Amr. Namun karena kekuasaan politik dan hartanya, Amr berhasil meyakinkan sebagian besar suku bangsa Arab, termasuk suku Quraisy. Tidak hanya Hubal, bangsa Arab meletakkan sebanyak 360 berhala di sekitar Ka'bah. Selain Hubal, ada berhala Lata berupa batu yang dipahat yang di atasnya dibangun sebuah rumah. Lata sesungguhnya nama seorang lelaki yang salih yang biasa membuat tepung untuk memberi makan jemaah yang beribadah di depan Ka'bah. Berhala Uzza adalah berhala pohon samurah dari Salam yang terletak di lembah Nakhlah antara Mekah dan Taif. Inilah berhala milik suku Quraisy. Sedangkan Manat adalah berhala berupa batu besar yang terletak tak jauh dari Gunung Kudai antara Mekah dan Madinah. Nama keempat berhala ini sesungguhnya orang-orang saleh yang pernah hidup pada masa Nabi Ibrahim. Bangsa Arab menghormatinya secara berlebihan dan menganggapnya sebagai anak-anak Tuhan. Penyembahan berhala sudah berlangsung sangat lama. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, umat-umat Nabi terdahulu pun terjerumus dalam perbuatan syirik. Kaum Sabah pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam misalnya, kaum penyembah matahari dan bulan. Bangsa yang dipimpin Ratu Balkis ini tinggal di kota Ma'rib dekat kota Sanaa, ibu kota Yaman sekarang. Seperti dikisahkan dalam surat An-Naml, Nabi Sulaiman mendapat kabar dari burung hudhud,
bangsa yang menyembah matahari. Nabi Sulaiman akhirnya mengirim surat pada Ratu Balkis untuk beriman dan menyembah hanya pada Allah. Kaum Bani Israel setelah diselamatkan Nabi Musa melewati Laut Merah, mereka juga menyembah patung sapi yang terbuat dari emas. Patung yang diciptakan seorang ahli sihir Samiri berhasil menipu kaum Bani Israel. Patung sapi ciptaannya mengeluarkan suara setelah dimasukkan tanah yang diklaim bekas tapak kaki malaikat saat membelah Laut Merah. Bangsa Ad juga bangsa penyembah berhala. Kaum Nabi Hud ini dibinasakan Allah karena melawan nabinya dan menyekutukan Allah dengan menyembah patung Syamud dan Al-Hatar. Sementara penduduk ras umat Nabi Syuaib juga dihukum Allah dengan bencana kemarau karena menyembah pohon yang dinamai Syahira. Seperti Allah kisahkan dalam surat Al-Furqan, dan kami telah binasakan kaum Had dan kaum Samud yang penduduk ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Bani Rasib adalah kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan Allah dengan banjir yang besar. Mereka menyembah berhala-berhala yang dinamai orang-orang saleh di antara mereka. Seperti dikisahkan dalam surat Nuh, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wan, dan jangan pula Suwa, Yahud, Yaum, dan Nasr. Dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim, salah satu tanda hari kiamat akan tiba, antara lain ditandai dengan kemunculan kaum yang menyembah berhala. Dah, sampai di situ ya. Ya, sudah dilihat tadi? Udah nampak? Udah. Sekarang sebelum ada pertanyaan, siapa dulu yang bisa gambaran? Apa yang dilihat tadi? Apa yang ditampilkan tadi kira-kira? Intinya apa gitu? Ada yang bisa? Kondisi masyarakat saat zaman jahiliyah. Ya. Bagaimana kondisinya? Bodoh dalam ilmu pengetahuan Al-Quran dan hadis. Bodoh dalam bidang Akidah dan akhlak. akidah, akhlak, Al-Quran, hadis. Ya. Ya. Udah ada hadis? Belum. Oh, belum. Ya. Maksudnya agama yang dibawa oleh Nabi Rasul terdahulu. Ya. Kira-kira siapa yang ngasih gambar, bisa ngasih kesimpulan kecilnya gitu? Bodoh katanya tadi akhlak. Nah, kesimpulan Pada zaman jahiliyah mereka menyembah berhala. pada zaman jahiliyah mereka nyembah berhala. Nah, itu kira-kira yang ditayangkan tadi. Nah, tadi nampak di situ sebelum kedatangan Rasulullah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang pengikut Nabi Rasul terdahulu itu banyak penyembah berhala. Nyembah berhala. Nah, Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nah, sekarang sesuai dengan apa yang diminta tadi, siapa yang punya pertanyaan? Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau bertanya? Dari yang ditayangkan tadi. Siapa yang mau nanya? Ya. Yang sana dulu. Yang ditanya? Berapa jumlah berhala yang ada di Ka'bah itu katanya. Ya. Ada tadi? Ada tadi? Ada. Sekarang siapa yang bisa menjawabnya? Berapa? 360 buah. 360 buah. Ya, kalau bisa yang terkenalnya? Hubal, Lata, Uzza, Manat, atau Manata. Nah, ada lagi pertanyaan? Adit? Siapa pembuat patung berhala itu? Siapa yang membuat patung atau berhala itu, kata Adit? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang buat? Siapa yang membuat? Dibuat atau gimana? Dibawa. Yang dibawa yang mana?
Tadi jumlahnya katanya 360. Semawanya di bawah? Enggak, yang di bawah yang mana? Ya. Yang di bawah yang Hubal. Yang di bawah yang paling besar, Hubal. Hubal. Selain Hubal? Selain Hubal? Enggak, maksudnya Hubal di bawah tadi. Selain Hubal? Kan 360 buah. Dibuat. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Ya mereka itu yang buat. Ya mereka yang buat Tuhannya. Ya mereka yang buat patung tuh. Mereka yang membikin patung itu. Kemudian mereka sembah. Nah jadi patung itu yang jumlahnya 360 buah tadi, itu yang pertama dibawa ke Mekah. Namanya tadi Hubal. Siapa yang bawa? Amr bin Lu'ay tadi. Yang di luar itu mereka buat. Mereka bikin, mereka ciptakan. Ya, kemudian mereka sembah. Mereka sembah atau berhala-berhala itu. Ada lagi pertanyaannya? Nah. Berhala Hubal itu di dalam Ka'bah. Itu enggak ada yang melarang. Enggak ada yang melarang gitu. Enggak ada yang melarang. Untuk masuk. Enggak ada yang menentang. Ada pertanyaan temannya, berhala-berhala itu jumlahnya 360. Semuanya diletakkan di Ka'bah. Enggak ada yang melarang, kata temannya. Siapa yang bisa jawab? Enggak ada yang melarang diletakkan berhala-berhala itu di Ka'bah yang sebanyak itu. Siapa bisa menjawab? Ya, kata temannya kan berhala tadi diletak di Ka'bah. Ya, jumlahnya banyak tadi. Di situ mereka beribadah. Kata temannya, pertanyaan temannya, enggak ada orang Arab itu yang melarang supaya enggak disimpan berhala situ, supaya mereka enggak nyembah berhala itu, supaya enggak ada berhala di Ka'bah itu katanya. Ada misalnya, Pak? Tidak, Bu. Karena saat zaman itu orang semua menyembah patung, Bu. Ya, jawabnya tidak katanya. Karena Pada saat itu orang di sana menyembah patung. orang di sana menyembah patung. Tidak, katanya orang di sana semuanya nyembah patung. Nah, kemudian jawaban yang lain? Ada, Bu. Nah, ada. Karena mungkin dulu dilarang, Bu, tapi kan karena sebagian umat Arab tuh menyembah patung, Bu. Jadi nggak bisa menolak, Bu. Nggak bisa menolak. Ya. Karena itu sudah mayoritas di bangsa Arab. Karena itu sudah mayoritas di bangsa Arab. Nah, terus sekarang ya, pertanyaan temannya tadi, ada enggak yang melarang? Ya. Yang terkenal kemarin di Arab tuh sukunya suku Quraisy, ya. Suku Quraisy yang terkenal di situ. Suku Quraisy yang paling kaya, suku Quraisy yang paling bangsawan, suku Quraisy yang paling berkuasa di situ. Termasuk berkuasa terhadap Ka'bah. Mereka yang menjaga Ka'bah, mereka yang menguasai Ka'bah, mereka yang sebagai apalah namanya itu. Nah, dan mereka semua mayoritas menyembah berhala. Dan mereka semua mayoritas menyembah berhala, maka mereka sepakat berhala itu diletakkan di Ka'bah. Ada enggak yang enggak menyembah berhala? Ada. Tapi sebahagian kecil, sedikit sekali. Contohnya? Enggak, contoh yang enggak nyembah berhala? Contoh yang enggak nyembah berhala? Misalnya Abu Bakar As-Siddiq dulu. Rasulullah Nabi Muhammad pernah nyembah berhala? Enggak pernah. Tapi waktu itu bisakah mereka menghalangi, menghentikan, menghambat supaya di Ka'bah itu enggak diletakkan berhala? Enggak bisa. Enggak bisa. Ya, karena mereka sedikit sekali, kemudian belum ada juga perintah dari Allah kepada Rasulullah waktu itu. Kan belum ada perintah? Belum. Perintah datang baru setelah Rasulullah diangkat jadi Rasul. Rasulullah terima wahyu. Baru Rasulullah berdakwah untuk menyembah Allah, untuk meninggalkan berhala. Nanti lahirlah berbagai macam
Ya, masalah-masalah, hambatan-hambatan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah dalam rangka menghapus penyembahan berhala itu. Nanti kita lanjut berikutnya. Jadi jawabnya tadi, ya ada tapi mereka tidak sanggup. Kemudian orang Arab mayoritas nyembah berhala atau agamanya Watsani namanya. Nah, itu kira-kira dari apa yang ditayangkan tadi. Nah, sebelum kita lanjut, masih ada yang mau nanya? Di antara 360 buah berhala itu apakah bentuknya bermacam-macam, Bu? Nah, siapa yang bisa jawab? Dari 360 buah berhalanya, apakah bentuknya macam-macam atau satu bentuknya? Siapa yang bisa jawab? Kalau Adik gimana? Bermacam-macam. Tadi Ber? kan ada yang dari patung, ada yang dari batu, ada yang pohon juga tadi. Jadi jawabnya Bermacam-macam. bermacam-macam. Berarti tidak satu, Buah. tidak satu bentuk, tidak satu ukuran. Ya, bentuknya macam-macam, ukurannya pun macam-macam. Ya dari tayang tadi kan ada yang berbentuk manusia tadi, ada yang bentuknya binatang tadi. Nah, ya macam-macam bentuknya. Jadi yang 360 buah itu tidak satu bentuk, tidak semacam, tidak satu ukuran, tidak sama. Dengan artian berbeda-beda. Ukuran berbeda, bentuknya berbeda. Ya, tidak sama. Sama juga dengan orang yang nyembah berhala hari ini. Ya, contohnya nyembah berhala hari ini agama apa? Hindu. Di India tuh, Hindu, Buddha. Orang Hindu, orang Buddha nyembah berhala, apakah berhalanya sama? Tidak sama. Sama berbeda? Berbeda. Bagi orang Hindu itu bentuk-bentuk Tuhannya berbeda-beda. Ya. Dan ukurannya berbeda-beda. Dan harganya pun berbeda. Ada Tuhannya yang mahal. Ada yang murah. Ada yang sedang. Ya, kalau orang kaya berarti Tuhannya mahal. Ya, yang orang biasa? Murah. Atau yang biasa juga. Atau kira-kira ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Enggak. Enggak? Enggak. Kalau enggak, kita lanjut. Jadi dari yang ditampilkan tadi itu baru nampak satu kepercayaan orang Arab jahiliyah, yaitu menyembah berhala. Menyembah patung yang dikenal namanya Watsani. Satu baru. Tapi apakah satu itu saja agama orang Arab? Tidak. Banyak agamanya, banyak keyakinannya. Ya, sekarang ini baru satu yang kamu dapat. Sekarang ya, kita diskusikan berkelompok. Kamu cari selain nyembah berhala, apalagi agama orang Arab sebelum Islam. Apalagi yang mereka sembah, apalagi yang mereka anut, apalagi yang mereka yakini. Setuju? Setuju. Nah, jadi ibu bagi kamu per kelompok, kemudian kamu diskusikan. Selain nyembah berhala ini, apalagi yang disembah? Kamu bacalah di buku yang kamu punya itu, di buku Sumberto. Nanti kamu diskusikan bersama satu kelompok, kemudian nanti kamu bikin sebuah kesimpulan. Bisa? Insya Allah bisa. Nah, kamu bikin sebuah kesimpulan, kemudian nanti selesai kamu diskusi, kita presentasi. Ya, kamu tampilkan apa yang kamu buat, ya kemudian kamu ya jelaskan nanti, ya kemudian kalau ada teman bertanya nanti tolong kamu ya kamu jawab. Kita selesaikan bersama. Setuju? Setuju. Nah, kita bagi saya saja supaya tidak susah-susah. Ya, mana yang dekat ya kita jadikan satu kelompok. Ya berarti yang ini berempat satu kelompok. Nah, yang ini berempat satu kelompok. Bisa? Bisa. Yang 4 satu kelompok. Ini gabung aja sini ya. Berarti 4 dia. Ya, yang ini tidak usah. Yang laki-laki jam 4. Nah, yang ini gabung. Ini bertiga. Ini ada 3 ya. Ini 3. Ini 3. Yang sebelah situ 3. Nah, bisa diangkat mejanya. Angkat labat-labat ya. Angkat labat-labat.
Udah. Kesimpulannya tolong dibuat di sini ya. Buat kesimpulannya, buat nama kelompok. Nah. Bu, Nah. cuma kesimpulannya aja di sini. Kesimpulannya. Hasil diskusinya, kesimpulannya. Angkat enak. Udah angkat. Udah? Nah, diskusikan buat kesimpulannya di sini ya. Ya, untuk yang di belakang. Ya, buat kesimpulannya di situ. Ya, buat kesimpulannya di sini ya. Udah kamu buka buku kamu, nah, kemudian kamu gabung dengan yang tadi menjadi sebuah kesimpulan tentang agama atau tauhid. Minimal presentasinya Apanya? Nanti kita sesuaikan. Nah. Ya. Kondisi agama, Bu. Iya, agama. Macam-macam agamanya. Macam-macam kepercayaannya. Tadi sudah satu wasani nyembah berhala. Jadi tulis itu nanti kesimpulan. Sekian banyak agama yang dianut oleh orang Arab jahiliyah di antaranya. Nah, satu. Nah, jelaskan yang tadi. Nah, kemudian duanya apa, tiganya apa, sunya apa. Nah, bisa kan? Nah, bisa. Nah. Tulis nama kelompok. Ya. Kemudian tulis kesimpulan. Waktu lebih kurang 10 menit. Ya. Dah waktu 10 menit lebih kurang. Ya. Satu sudah tadi, tambahnya apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, dan seterusnya apa. Ya, nanti kamu jelaskan ke depan. Nanti kita diskusikan bersama. Nah, judulnya agama orang Arab sebelum Islam. Ya, keyakinan orang Arab sebelum Islam. Akidah masyarakat Arab sebelum Islam sama. Yang tadi apa namanya? Agama wasani, nyembah berhala. Yang sebelumnya, Bu, yang judulnya Ya, judulnya agama orang Arab sebelum Islam. di antaranya yang ikuti langsung. Ya, di antara agamanya itu tadi wasani namanya. Wasani itu apa tadi? Nyembah berhala. Nah, terus yang lainnya apa? Bisa? Ya. Diusahakan 10 menit selesai. 10 menit selesai. siap, Bu. Ya kan bukunya ada. Ada. Ya, gabung dari buku yang ada. Sebentar. Baca di buku yang ada. Nah. Cepat. Ya, tulis nama anggota kelompoknya. Ya, nama anggotanya aja. Ya, 1 ini, 2 ini. Iya, tidak usah jelasan panjang-panjang. Semacam kesimpulan saja. Nanti ditampilkan, kamu jelaskan atau kamu sampaikan, kawan paham gitu. Ya, tidak usah panjang-panjang. Assalamualaikum, Bu. Apa, Bu? Iya, apa, Bu? Enggak ada, Bu.
Jadi ya Bu, jadi Bu. Beko lah Bu, telepon aku sedang ngajar baru Bu. Ya maaf ya Bu. Salam. Bisa? Tidak usah panjang-panjang. Iya, Bu. Ya yang penting jelas. Ya nanti disampaikan teman paham gitu. Ya. Kesimpulannya aja. Iya. Tidak usah gitu. Yang pendek-pendek aja, tidak usah panjang-panjang. Satu tadi Waksani. Ya. Ya Waksani itu nyembah berhala misalnya. Gini Bu, pada awalnya mau syarat mengikuti ajaran Nabi Ibrahim Ismail. Nanti penjelasannya saja. Di bawah nanti. Ya. Yang simpel-simpel saja gitu. Nah. Ya contohnya kan tadi Waksani, yang pertama nyembah berhala, Waksani. Nah, orang Arab tuh nyembah berhala karena dibawa oleh Amr bin Lu'ay tadi. Nah, ya padahal sebelumnya Nabi Ibrahim sudah mendawakan ajaran tauhid. Nah, tapi mereka tidak mau nerima gitu. Mereka menolak. Datang Amr bin Lu'ay membawa berhala. Maka mereka nyembah berhala gitu. Itu penjelasan aja nanti. Ya. Jadi bikinnya gitu aja. Satu, Waksani nyembah berhala. Nanti bagaimana ceritanya nyembah berhala itu udah ada di kepalanya masing-masing kan? Nanti kalau ada pertanyaan teman tinggal jawab aja lagi. Berarti buat ke-9 Bu. Nah, nanti kalau tampil ke depan nanti tinggal jelas saja lagi. Kan udah tahu kan? Nah, kenapa mereka nyembah berhala? Ya, kok bisa seperti itu? Dulu Nabi Ibrahim sudah berdakwah di situ. Bisa? Ya, enggak usah panjang-panjang. Ya, enggak usah panjang-panjang. Dari Bu? Agama Waksani ini merupakan agama Nyembah berhala. yang disembah. Nah. Enggak usah panjang-panjang. Enggak Bu, ini cuma satu penjelasan. Nanti kalau bertanya temannya kan udah paham jawabnya bisa kan? Ya yang Waksani itu. Kenapa mereka nyembah berhala? Ya di sini kan ada nanti. Yang penting nanti kalau ditampil nanti ya teman bertanya bisa jawab. Nah. Dah. Bisa? Bisa Bu. Nah, satu. Tauhid ini Nyembah Allah. Agama Nabi Ibrahim. kalau Nasrani nyembah Nasrani itu Kristen. Nasrani itu Kristen sekarang. itu nyembah Yesus. Kalau Kristen sekarang. Kalau Nasrani dulu itu tauhid. Ya. Bisa? Bisa Bu. Ya enggak usah ditulis semuanya. Iya, Bu. Ya yang penting nanti kalau ada pertanyaan teman bisa jawabnya gitu. Aku boleh Bu. Boleh. Nanti yang maju satu kelompok, Bu. Iya, per kelompok. Ya. Zoroaster itu agama orang Persia kuno. Ya, mereka tidak ada yang menyembah. Ya, bagi mereka, ya, mereka punya dua Tuhan. Tuhan baik, Tuhan jahat. Kan itu kan? Dah. Ya waktunya sebentar ya, tidak usah lama-lama. Udah selesai? Belum Bu, tinggal 2 lagi Bu. 7 dinamisme. Kepercayaan Menyembah mereka. Selesai? Bisa kan? Bisa. Bu, pendek
Iya. Nanti kalau ada pertanyaan teman berarti siap untuk baca. Untuk menjawab. Boleh. Boleh. Ya boleh bawa buku, nanti boleh baca catatan. Ya. Untuk menyembah berhala. Cepat-cepat deh. Kitabnya Injil. Terus itu agama? Bukan rohani, Romawi enggak? Romawi. Enggak ada rohani Romawi. Tapi si siapa tadi yang membawa Hubal itu, nah ini dia menguasai, jadi dia tuh ya Ya cepat-cepat. Ini udah siap. kata-katanya. Tunggu. Enggak usah ditulis saja semua. Ya. Untuk presentasi aja nanti. Yang penting dipahami. Ya, Bu. Nah cepatlah yang berikutnya lagi. Itu satu baru kan? Satu baru? Bukannya, bukannya cuma satu gini aja. Sama agama-agama lain. Semua. Agama. Semua. Nah ini kan, terus Nah, nomor 2 lagi. agama yang kedua Majusi atau apa gitu. Yang kedua apa? Majusi aja. Majusi kan menyembah apa? Yang ada di video tadi. Zoroaster. Menyembah apa? Udah selesai? Enggak. Kesimpulan saja, enggak, pertanyaan enggak dibuat. Kesimpulan. Udah selesai? Nggak usah dikasih apa. Nah, cukup ditulis saja nama kelompoknya. Ini nama kelompoknya, ini nama kelompoknya. Ya. Selesai? Semua selesai? Semua selesai? Ya cepat-cepat. Iya cepat. Dah 2 menit lagi ya. 2 menit lagi selesai. 2 menit lagi selesai. Ibu agama Yahudi gimana ya? Ya tulis saja Yahudi gitu. Coba tanya bis. Nomor agama yang menyembah masjid itu. 2 menit lagi selesai. Agama apa? Pakai. Setelah ada simpulannya. Ini kesimpulan saya. Enggak, di bawahnya kan kayak bisa dibuat loh kayak apa itu. Dari terus tulisin. Yang gitu, Bu. Yang misalnya kan di penujungnya tuh buat dibuat loh kayak misalnya masyarakat Arab tuh dulunya beragama tauhidnya, tapi datang Luhai itu tuh Amru bin Luhai itu Nanti aja penjelasannya di depan kalau tampil nanti. Ya, kalau tampil nanti menjelaskannya. Kan yang pertama tadi yang ditulis penyembah agama Wasani, Bu. Wasani. Nah, jelaskan di situ sedikit. Boleh, Bu? Boleh.
Nah, selesai? Selesai, Bu. Semua selesai? Yang sana selesai? Sudah? Sudah? Nah, cepat-cepat. Banyak lagi? Udah. Berarti ini aja yang belum. Ini belum, sedikit lagi. Ini sudah. Kelompok Adit sudah. Dikit lagi. Yang belakang sudah. Ini pergaulan dengan bangsa lain. Udah 1 menit lagi. 1 menit lagi. Udah. Yang ini sudah. Sudah? Sudah? Sudah. 1 menit lagi. Udah. Selesai. Yang kelompok sana selesai. Selesai? Sudah. Nah, berarti semuanya sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kita diskusikan bersama apa yang telah kamu diskusikan di kelompoknya masing-masing. Nah. Sekarang untuk persentase yang pertama, Ibu yang nentukan atau siapa yang mau? Kelompok mana yang mau? Siapa yang mau atau Hah? Ibu yang nentukan? Atau siapa yang mau? Siapa yang mau? Bawa yang dibuat, kemudian sampaikan yang dibuat. Hah? Siap? Siap maju? Boleh, silakan. Ya, silakan yang kelompok yang siap berdiri sampai selesai? Insya Allah siap. Masih palang. Ya, duduk aja di situ, enggak apa-apa. Enggak usah diangkat-angkat. Duduk aja di tempatnya masing-masing. Nah, sekarang ya, kelompok ini mau menampilkan apa yang mereka diskusikan tadi. Nah, mereka membacakan hasil diskusinya, menyampaikan hasil diskusinya, kemudian kelompok yang lain nanti menanggapi. Ya, dengarkan, kemudian kalau ada yang mau nanya nanti boleh bertanya. Ya, siap? Siap, silakan. Ya, kelompok yang tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami berdiri di sini akan menampilkan hasil presentasi kami. Hasil diskusi kami yang membahas agama masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum Islam datang, mereka meninggalkan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama yang mereka sembah diantaranya: 1. Agama Watsani. Agama itu yang menyembah berhala. Agama ini merupakan agama utama yang disembah pada masa itu. Kedua tuh agama Majusi. Agama orang Persia yang disembahnya berupa api. Kitabnya ini Zen Avesta. Yang ketiga, agama Nasrani. Agama resmi Bizantium atau Romawi, kitabnya Injil. Yang keempat, agama Hanif. Agama yang benar dan lurus. Agama ini dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Yang kelima, agama Zoroaster. Agama yang mempercayai dua Tuhan, yaitu Tuhan baik dan Tuhan yang jahat. Yang keenam, agama Yahudi. Agama ini merupakan agama Nasrani. Yang ketujuh, agama Asabiyah. Agama yang menyembah bulan, matahari, dan bintang. Yang kedelapan, agama dinamisme atau bergerak. Agama yang menyembah roh, jin, dan nenek moyang. Dan yang terakhir, agama ateis. Agama yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Sudah? Sudah. Nah, jadi itu hasil dari yang kelompok yang tampil, hasil diskusi mereka. Ya, tadi dibacakan banyak agama. Ya, banyak agama. Sekarang kelompok mana yang mau menanggapi, yang mau nanya? Siapa yang mau bertanya? Kelompok mana yang mau nanya? Ya. Namanya siapa? Ya, silakan pertanyaannya apa? Siapa yang membawa agama Zoroaster? Ya, ditanya temannya siapa yang membawa agama Zoroaster katanya. Ya. Bisa? Nah, bisa, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hawa. Yang membawa agama Zoroaster adalah nabinya Zaratustra. Ya, katanya yang membawa Zoroaster itu Zaratustra katanya. Yang diakui sebagai nabi oleh orang Persia. Nah, gimana? Setuju? Nah, setuju. Ada pertanyaan lain? Di manakah letak agama Yahudi? Agama Yahudi itu letaknya di mana katanya? Di mana letak agama Yahudi katanya? Ya, maksud letaknya apa kira-kira? Di mana Yahudi itu berkembang itu, Bu? Di mana Yahudi itu berkembang? Ya. Di mana Yahudi itu berkembang? Nah, bisa enggak dijawab kira-kira? Hah? Nah, siapa yang bisa menjawabnya kira-kira? Kalau itu pertanyaannya, siapa yang bisa jawabnya? Kira-kira solusinya apa kira-kira? Yang ditanya, di mana letaknya agama Yahudi? Ya, berkembangnya agama Yahudi katanya. Yang belakang? Hah? Bisa? Untuk menjawab. Untuk menjawab. Adit. Di pinggiran Yastrib, Bu. Hah? Di pinggiran Yastrib. Yahudi itu katanya di pinggiran Yatsrib. Ya. Artinya agama Yahudi itu mayoritas berkembang di daerah sekitar Yatsrib. Nah, gimana? Yang bertanya? Hah? Tidak, Bu. Tidak. Ya, katanya tidak katanya. Yahudi katanya tadi kelompok Adit berkembangnya di sekitar daerah Yatsrib katanya. Nah? Ya. Nah. Yahudi Nasrani sama? Berbeda. Yahudi, Nasrani. Ya. Beda. Kalau Nasrani itu Nabi Isa. Agama Tauhid Nasrani di bawah Nabi Isa, kemudian dia berubah jadilah Kristen hari ini. Nah, kalau Yahudi? Nabi Musa. Ingat Bani Israel. Ya, Bani Israel, Yahudi namanya. Beda. Ya, berbeda. Nah, ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Siapa nama yang membawa berhala ke Mekah itu dan apa yang dimaksud dengan Jurhum? Nah, Kekuasaan Jurhum. siapa yang membawa berhala ke Mekah katanya? Nah, terus Jurhum itu siapa katanya? Bisa jawabnya? Yang bawa berhala ke Mekah siapa? Nah, yang Jurhum itu siapa? Bisa. Baiklah, saya
Yang Jurhum itu siapa? Jurhum. Bisa jawabnya? Bisa jawabnya Jurhum itu siapa? Enggak. Enggak bisa? Kalau enggak bisa kita minta pertolongan atau bantuan dari kelompok yang lain. Enggak bisa? Siapa yang bisa menjawab? Jurhum itu siapa? Yang kelompok Adit. Jurhum itu siapa? Jurhum itu ada seseorang yang datang ke kota. Dia penguasa. Dia tuh penguasa di Ka'bah nih. Sebelum datangnya bangsa Amr bin Dia Luhai. tuh baru datang, terus dia tuh mau menguasai Mekah nih. Jadi dia tuh jadi penguasa di Mekah, di Ka'bah tuh. Dia penguasa di Mekah tuh, Bo. Di Ka'bah. Dia tuh penguasa yang Sebelum datangnya Amr bin Luhai. sebelum datangnya Amr bin Luhai. Luhai tuh. Nah, bisa dipahami? Nah, jadi yang Jurhum itu siapa? Jurhum itu adalah penguasa Jazirah Arab atau penguasa Mekah waktu itu, waktu Amr bin Luhai datang. Nah, dan Amr bin Luhai datang, kemudian Amr bin Luhai menguasai kota Mekah. Dan diambil alihlah kekuasaan Jurhum itu. Nah, kemudian dia datang tadi dia bawa Hubal. Nah, dia bawa berhala. Kemudian didakwahkanlah orang Mekah itu nyembah berhala. Dan dari dakwah Amr bin Luhai, maka orang Mekah menyembah berhala. Dan banyaklah mereka nanti mengikut menyembah berhala itu. Sehingga mayoritas nanti orang Arab sebelum Islam itu nyembah berhala. Nah, ada lagi? Enggak? Dipahami kira-kira? Insya Allah. Jadi sebelum kita tutup, ya kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulan terakhir. Kesimpulan akhir. Kesimpulan dari diskusi kami adalah sebelum Islam datang banyak sekali agama yang kita temui dan dianut oleh masyarakat jahiliyah. Terus? Pada awalnya, bangsa Arab mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang lazim disebut ajaran agama Hanif, artinya yang benar dan lurus. Ajaran tauhid sudah tertanam di masyarakat Arab. Akan tetapi lama-kelamaan bangsanya telah meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga muncul agama-agama. Nah, itu kira-kira kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi oleh kelompok yang presentasi. Ya, ada. Tutup. Baiklah, sekian dari kami. Salah dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dah terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil, yang sudah mempresentasikan apa yang mereka diskusikan bersama. Nah, karena waktu kita tinggal cuma lebih kurang sekian menit lagi, maka kita simpulkanlah materi PBM kita hari ini. Ya, siapa yang bisa dulu nyimpulkan? Ya, kira-kira dari yang kita bahas dari awal tampilan video sampai hasil diskusi temannya hari ini atau yang sebentar ini, kira-kira kesimpulan dari agama orang Arab jahiliyah itu apa? Siapa bisa? Adit. Kesimpulannya adalah kondisi agama pada zaman Arab jahiliyah dahulu itu
banyak dianut oleh agama yang bernama Mat Watsani. Agama itu menyembah berhala-berhala yang disebabkan oleh pergaulan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Awalnya mereka itu menganut ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang dikenal agama Hanif. Akan tetapi karena mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terdahulu, makanya mereka disebut dengan orang Arab jahiliyah. Jahiliyah dalam hal akidah dan akhlak. Itu aja. Ya. Nah, yang lainnya? Itu dari Adit, kesimpulan Adit. Yang lain? Yang lain? Bisa? Jadi dari apa yang kita diskusikan tentang agama atau tauhid orang Arab jahiliyah. Nah, dulu ceritanya Nabi Ibrahim kan sudah diutus di situ membawa agama tauhid. Tapi semua yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim mereka tinggalkan. Nah, puncaknya itu semenjak dibawanya berhala Hubal oleh Amr bin Lu'ay ke kota Mekah. Maka orang Mekah menyembah berhala. Ya. Dengan dakwah Amr bin Lu'ay, mereka banyak nyembah berhala. Mereka ramai-ramai nyembah berhala. Sehingga sampai datang agama Islam, agama paling banyak dianut itu agama menyembah berhala atau agama Watsani. Jadi orang Arab punya agama satu Watsani. Itu agama mayoritas. Itu agama yang paling banyak dianut. Selain Watsani, banyak lagi agama yang lain. Yang kedua, ada Majusi. Yang ketiga, ada Nasrani. 4, Zoroaster. 5, Asabiyah. 6, dinamisme. Nah, dan ada juga mereka yang tidak punya agama, yang tidak ada keyakinan, yang tidak bertuhan. Itu namanya ateis. Di samping itu masih ada sedikit di antara mereka itu yang menganut agama tauhid. Agama tauhid atau agama mengesahkan Allah atau agama menyembah Allah yang diajarkan oleh para nabi rasul terdahulu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai Nabi Isa. Barulah nanti Rasulullah diutus. Diutus Rasulullah, kemudian Rasulullah diperintah mendakwahkan Islam. Maka orang-orang Mekah, orang-orang Arab itu diajak untuk menyembah Allah, meninggalkan nyembah berhala, meninggalkan nyembah api, meninggalkan nyembah matahari, meninggalkan agama Asabiyah dan yang lain-lainnya. Ya, dengan butuh perjuangan yang luar biasa, ya dengan perjuangan yang berat, dengan pengorbanan yang banyak, ya dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, Rasulullah berjuang untuk merubah, untuk mengajak orang-orang Mekah untuk menyembah Allah, meninggalkan penyembahan selain Allah, meninggalkan penyembahan berhala. Ya, kenapa? Karena menyembah berhala itu kesirikan, itu menyekutukan Allah, itu merupakan hal yang sia-sia. Ya, seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, katanya tadi dalam surat Az-Zumar katanya. Nah, mereka menyembah berhala itu ibaratnya mereka berlindung ke sarang laba-laba yang rapuh. Kok gitu? Kok seperti itu? Ya, karena berhala itu tidak bisa buat apa-apa. Ya, menyembah selain Allah itu tidak bisa dan tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan. Yaitu makanya sarang laba-laba yang rapuh. Sarang laba-laba yang rapuh. Atau kira-kira gambaran tentang agama orang Arab sebelum Islam.
Sebelum kita tutup, dipahami? Insya Allah. Nah, jadi itu kira-kira dari apa yang kita pelajari, begitu banyak agama yang dianut, begitu banyak kesyirikan yang dilakukan oleh orang Arab sebelum Islam. Kita sebagai umat Islam hari ini, kita harus bersyukur, kemudian berhati-hati dengan Islam kita. Jangan kita Islam katanya, tapi ya, ada unsur-unsur kesyirikan di dalam. Ya, ada yang cuma Islam KTP katanya. Jadi kita sebagai umat Islam, ya betul-betul tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa memang Allah itu yang maha berkuasa. Allah maha pencipta. Allah maha segala-galanya. Nah, jangan ada kesirikan segala macam. Jangan dicampur aduk Islam dengan hal-hal yang ada unsur syiriknya. Ya tanamkan 100% dalam diri kamu bahwa Allah itulah segala-galanya. Dipahami? Dipahami. Nah, jadi ini materi kita hari ini. Kemudian minggu depan jangan sampai lupa kita PH. Kita PH. Bacalah materi dari awal pertemuan sampai yang pertemuan hari ini. Ya. Untuk hari ini karena waktu kita udah habis, kita tutup PBM kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.